Nah, model ini kelihatan sangat familiar dengan model yang ada pada penjumlahan, karena sebenarnya perkalian ini kalau dalam konteks bilangan caca itu merupakan penjumlahan berulang. Misalnya tadi dari contoh yang sudah kita jelaskan, 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 itu menghasilkan 15, atau bisa kita katakan 5 kali 3 sama dengan 15. Di sini poin pentingnya adalah ketika kita mengatakan 5 kali 3 sama dengan 15, artinya yang kita jumlahkan berulang itu adalah 3-nya, bukan 5-nya. Ya, sekali lagi saya ingatkan, yang kita jumlahkan berulang adalah 3-nya. 3-nya dijumlahkan sebanyak 5 kali, sehingga dituliskan 5 kali 3. Jadi bilangan A cross B itu dibaca A kali B, disebut hasil kali dari A dan B. Jadi pada video ini kita akan sering melihat berbagai simbol yang menunjukkan perkaliannya. Jadi bukan cuma A cross B saja. Ini juga akan kalian banyak temukan di buku-buku matematika. A cross B ini bisa juga ditulis dengan A titik B atau langsung tanpa dituliskan. Misalnya seperti pada bentuk yang bagian akhir itu langsung dituliskan AB. Jadi kalau kita punya pernyataan matematika yang menunjukkan variabel AB, itu berarti A kali B. Tapi ini hanya berlaku jika bilangannya itu ditunjukkan dengan variabel A, B. Kalau misalnya kita gunakan bilangan 2, 3, biasanya dipisahkan dengan tanda titik atau tanda cross. Itu untuk menghindari kesalahpahaman siswa menganggap 23 yang seharusnya dipahami sebagai 23 menjadi 2 kali 3. Terus hal yang paling penting juga untuk diingat, dalam perkalian A itu tidak boleh sama dengan 0, atau pengalinya tidak boleh sama dengan 0. Sementara untuk B-nya boleh sama dengan 0. Di sini B itu disebut sebagai yang dikali. A dan B sendiri disebut sebagai faktor dari AB, ya. Jadi kita juga akan banyak menemukan istilah faktor ketika belajar lebih jauh tentang tentang perkalian bilangan, ya. Jadi yang dimaksud dengan faktor itu ketika kita mau mencari bilangan-bilangan yang dikalikan menghasilkan bilangan tertentu. Misalnya tadi 15 itu 5 kali 3, artinya 5 dan 3 itu merupakan faktor dari 15. Ada fakta penting yang perlu kita ingat tentang perkalian dengan 0 dan 1. Jadi kalau setiap bilangan apapun, baik bilangan cacah maupun bukan, ketika kita kalikan dengan 0, maka hasilnya itu adalah 0. Sementara kalau kita kalikan dengan 1, akan menghasilkan bilangan itu sendiri, apapun bilangannya. Kita beralih ke pendekatan yang kedua. Pendekatan ini disebut dengan pendekatan susunan persegi panjang. Kenapa disebut pendekatan susunan persegi panjang? Karena di sini perkalian dipahami sebagai menghitung unsur pada baris dan kolom yang membentuk susunan persegi panjang. Pendekatan ini juga bisa dilihat dari dua model, yaitu model himpunan dan model pengukuran. Di sini model himpunan itu diberikan contoh ketika seorang anak ingin membentuk persegi panjang dengan menyusun 5 baris, di mana masing-masing baris terdiri dari 3 uang koin. Berapakah jumlah uang koin yang dibutuhkan? Jadi di sini dia akan menyusun 5 baris uang koin. Masing-masing baris itu terdiri dari 3. Ketika menghitung semua koin yang dibutuhkan, itu sama saja dengan menghitung 5 dikali 3. Kalau model pengukurannya, misalnya sebuah persegi panjang disusun oleh persegi satuan. Yang dimaksud dengan persegi satuan itu adalah persegi dengan luas sama dengan 1. Panjang dan luasnya itu 1, ya. Berapakah luas persegi panjang yang dibentuk oleh 5 baris di mana masing-masing baris terdiri dari 3 persegi. Ini juga dapat digunakan cara 5 kali 3. Makanya di sini disebut dengan pendekatan susunan persegi panjang. Jadi pada pendekatan ini, kalau kita punya A dan B adalah bilangan cacat sebarang, maka A kali B itu adalah jumlah unsur pada susunan persegi panjang yang memiliki A baris dan B kolom. Oke, jadi di sini kita akan melihat dua model
soal perkalian yang mana hasilnya itu sama tapi prosesnya berbeda ya. Yang pertama di sini kita lihat ada dua kelompok lingkaran yang masing-masing kelompok itu terdiri dari 6 lingkaran. Kita bisa tuliskan atau mendapatkan hasilnya dengan 6 tambah 6 sama dengan 12 atau 2 kali 6 sama dengan 12 ya. Ingat 2 kali 6 itu menunjukkan 6-nya yang ada 2 atau 2 kelompok dari 6. Yang berikutnya itu ada 6 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 2 lingkaran. Kita bisa menuliskan sebagai penjumlahan 2 yang dijumlahkan sebanyak 6 kali. Atau dalam model perkaliannya menjadi 6 kali 2. Ya, jadi di sini kalian perlu garis bawahi kalau pengalinya atau yang pertama ditulis itu dia menunjukkan banyak kelompoknya ya. Di sini sama-sama menghasilkan 12. Tapi yang perlu kalian catat, perbedaan antara 12 yang di kiri sama dengan 12 yang di kanan sama dengan, itu yang di kiri itu diperoleh dari hasil 2 kali 6. Sementara yang di kanan diperoleh dari hasil 6 kali 2. Ya, jadi prosesnya berbeda, tapi hasilnya tetap sama, makanya digunakan tanda sama dengan. Jadi ketika kita menggunakan tanda sama dengan, yang sama itu adalah hasilnya ya, bukan prosesnya. Sekali lagi, yang sama adalah hasilnya, bukan prosesnya. Ini saya akan memberikan satu contoh kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa-siswa sekolah dasar, baik oleh siswanya maupun oleh guru yang mengajarkannya ya. Ketika menggunakan tanda sama dengan, yang sama itu adalah hasilnya ya, bukan prosesnya. Kita lihat pada contoh yang sebelumnya tadi, yang pertama itu 2 kali 6, prosesnya berbeda, itu adalah 6 yang dijumlahkan sebanyak 2 kali, yang berikutnya adalah 6 kali 2, 2 yang dijumlahkan sebanyak 6 kali. Dua proses yang berbeda tapi menghasilkan jumlah yang sama atau sama dengan 12, atau hasilnya sama, sehingga kita bisa tuliskan 2 kali 6 sama dengan 6 kali 2. Proses seperti ini mungkin sudah familiar ya. Misalnya kita punya contoh 2 tambah 3 kali 6 kurang 9. Siswa sekolah dasar pada umumnya yang mereka bawa sampai SMP dan SMA, mereka akan menuliskan dengan bentuk seperti ini. Mereka tahu yang pertama dikerjakan adalah perkalian. Jadi dia tulis 3 kali 6 dulu. Setelah didapatkan hasilnya, dia jumlahkan dengan 2. Jadi 2 tambah 18. Setelah itu hasil dari 2 tambah 18 ini 20, baru dia kurangkan dengan bilangan terakhir yaitu 9 dan menghasilkan 11. Hasil akhirnya benar, tapi proses yang dihubungkan dengan tanda sama dengan di bagian pertengahan ini itu salah. Kenapa salah? Kita bisa lihat. Ya. 2 tambah 3 kali 6 kurang 9. Tadi kita tahu hasilnya itu adalah 11. Tapi 2 tambah 3 kali 6 kurang 9 itu tidak sama dengan 3 kali 6. Kenapa? Karena 3 kali 6 itu adalah 18. Dia juga tidak sama dengan 2 tambah 18. Karena 2 tambah 18 itu menghasilkan 20. Ya. Jadi hasilnya tidak sama, sehingga tidak boleh menggunakan tanda sama dengan. Seharusnya proses yang paling atas itu kita bisa tuliskan dalam bentuk ini. 2 tambah 3 kali 6 kurang 9 sama dengan, tetap kita tulis 2-nya, tambah hasil kali 3 kali 6 itu adalah 18, tetap juga kita tulis kurang 9-nya. Setelah itu kita tambahkan 2 tambah 18 itu 20, dan kurang 9 sehingga menghasilkan 11. Ya, ini sangat penting ketika Anda sebagai guru atau sebagai orang tua mengajarkan ke siswa untuk menekankan hal ini ya, karena penggunaan tanda sama dengan itu adalah hal yang sangat krusial supaya mereka memahami ternyata itu tidak hanya asal dipasang seperti itu. Oke. Jadi di sini tanda sama dengan itu merupakan simbol matematika yang menunjukkan dua atau lebih pernyataan matematika, di mana jika disederhanakan akan memiliki hasil yang sama. Sekali lagi, hasilnya yang sama, bukan prosesnya. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat pada operasi perkalian. Jadi sifat-sifat pada operasi perkalian ini dia mirip, hampir mirip dengan sifat-sifat yang ada pada operasi penjumlahan. Hanya ada satu tambahan sifat, yaitu sifat distributif. Yang pertama sifat tertutup, yang kedua sifat komutatif, ada sifat asosiatif, dan sifat identitas. Jadi, saya akan perjelas kembali, sifat tertutup itu adalah ketika hasil perkalian bilangan itu merupakan bilangan cacah juga ya. Jadi ini
untuk perkalian pada bilangan-bilangan yang lain juga bisa dicek ya apakah dia itu tertutup atau tidak. Di sini saya berbicara untuk bilangan caca. Yang berikutnya sifat komutatif. Komutatif sekali lagi adalah pertukaran, berarti kalau A kali B sama dengan B kali A. Yang berikutnya asosiatif atau pengelompokan. Jadi kalau A kali dalam kurung B kali C itu hasilnya sama dengan dalam kurung A kali B kali C. Dan sifat identitas. Kalau kita punya penjumlahan identitasnya adalah 0, perkalian identitasnya itu adalah 1. Kenapa 1? Karena setiap bilangan kalau kita kalikan dengan 1 itu akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Yang terakhir adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Ya, bunyi sifat distributif itu seperti ini. Jadi distributif itu dikenal juga dengan sifat penyebaran. Kenapa sifat penyebaran? Ketika kita mengalikan A kali dalam kurung B tambah C, A-nya ini bisa kita sebar ke B dan C-nya. Jadi hasilnya menjadi sama dengan A kali B tambah A kali C. Ini berlaku juga ketika kita komutatifkan atau B tambah C kali A. Itu menghasilkan B kali A tambah C kali A. Nah, sifat distributif tadi itu dia berlaku juga untuk pengurangan. Kita bisa bahas satu persatu di sini ya. Nah, ketika mengalihkan dua bilangan caca, maka hasilnya adalah bilangan caca juga. Ini kalian bisa cross check untuk semua bilangan caca yang mana itu akan membutuhkan sangat banyak waktu yang terbuang, tapi matematikawan sudah menyederhanakannya dan itu sudah dibuktikan secara matematis bahwa ketika kita mengalihkan dua bilangan caca hasilnya pasti bilangan caca juga. Saya mengingatkan kembali, yang dimaksud dengan sifat tertutup itu adalah jika dua bilangan berjenis sama dioperasikan, operasi apapun itu ya, dan hasilnya adalah jenis bilangan yang sama, maka dikatakan sistem bilangan tertutup di bawah operasi tersebut. Sifat komutatif, kita bisa melihat di sini pembuktiannya dengan menggunakan pendekatan susunan persegi panjang. Ya, jadi kalau kita punya persegi panjang yang jumlah barisnya itu 5 dan jumlah kolomnya 3, itu akan menghasilkan luas yang sama ketika kita punya persegi panjang dengan jumlah baris 3 dan jumlah kolom 5. Nah, di sini kita punya hasil penelitian yang dilakukan oleh Fagnaun pada tahun 1981. Jika perkalian diperkenalkan sebagai hasil dari menghitung luas, anak-anak akan melihat sifat komutatif dengan lebih mudah. Kita bisa lihat yang tadi contohnya ya. Tetapi jika perkalian diperkenalkan sebagai hasil menghitung harga misalnya dari beberapa barang berjenis sama, sifat komutatif tidak dapat diperkenalkan. Ya, jadi misalnya kita memperkenalkan ini harga sebuah buku adalah 1000. Kita mau beli 3 buah buku. Berarti berapa harganya? Itu menunjukkan perkalian 3 kali 1000 sama dengan 3000. Tapi kalau kita mau jadikan komutatif, 1000 kali 3 sama dengan 3000 juga. Tapi kita beli 1000 barang yang harganya 3 rupiah. Itu kan tidak ada. Jadi itu lebih sulit bagi siswa untuk mencernanya dibandingkan dibandingkan pendekatan persegi panjang tadi. Oke, selanjutnya sifat asosiatif. Ya, pengelompokan itu kita bisa lihat perluasan lagi dari sifat persegi panjang. Jadi di sini selain membentuk persegi panjang, kita bisa menyusunnya lagi menjadi balok ya. Kalau tadi kita punya persegi satuan, untuk sifat asosiatif ini dibentuk yang namanya kubus satuan atau kubus yang memiliki volume 1. Ya, jadi kayak misalnya gambar yang pertama itu untuk 2 kali 3 kali 4 itu adalah menunjukkan balok dengan tinggi 2, lebar 3, dan panjang 4. Ya, jadi ketika dilihat dari dua model, yang mana yang model pertama itu menunjukkan 2 dikali 3 kali 4, itu akan menghasilkan ukuran balok yang sama ketika kita menggunakan 2 kali 3 baru kali 4. Selanjutnya sifat identitas ya. Jadi tadi sudah saya katakan setiap bilangan jika dikalikan dengan 1 akan menghasilkan bilangan. Jadi di sini untuk perkalian bilangan caca itu terdapat satu
unik bilangan cacah diberi simbol 1 sedemikian sehingga untuk setiap bilangan cacah A berlaku A kali 1 sama dengan A itu sama saja dengan 1 kali A. Di sini 1 itu disebut sebagai identitas perkalian. Sifat distributif, tadi saya katakan dia juga selain pada penjumlahan berlaku juga pada pengurangannya. Maaf, di sini sifat distributif ya. Kita bisa lihat penjelasan contohnya itu dengan model persegi panjang. Jadi kalau kita 3 dikalikan 2 tambah 4, di sini kita lihat panjang dari persegi panjangnya itu adalah 2 ditambah dengan 4. Itu bisa kita pisahkan menjadi 3 kali 2 dan 3 kali 4. Ketika kita gabungkan atau kita hitung akan menghasilkan luas persegi panjang yang sama. Nah, sifat distributif ini sering digunakan pada penalaran aljabar atau pada saat kita menyelesaikan soal-soal aljabar. Jadi contohnya itu digunakan pada menggabungkan suku-suku sejenis. Kalau kalian masih ingat, ini dipelajari pertama kali pada kelas 7 SMP. Jadi misalnya kalau kita mau jumlahkan 3x tambah 2x itu sama saja kita bisa menggunakan sifat distributif. Jadi x-nya kita keluarkan sebagai pengali, terus dalam kurung 2 tambah 3. 2 tambah 3 itu menghasilkan 5. Jadi kita bisa katakan 3x tambah 2x itu sama dengan 5x. Dengan kita memahami sifat distributif ini, itu akan membangun dasar yang sangat baik ketika kita mau belajar tentang aljabar. Nah, kita bisa juga menggunakan strategi distributif ini ketika untuk menghitung atau melakukan operasi-operasi yang lain. Jadi ini akan menggunakan kita ya. Sebelum itu kita bisa lihat dulu bagaimana contoh-contoh sederhananya. Ya, misalnya untuk 3 kali dalam kurung 4 tambah 5 kita jabarkan menjadi 3 kali 4 tambah 3 kali 5. Terus 5 kali 7 tambah 5 kali 3 itu bisa kita tuliskan juga sebagai 5 kali 7 tambah 3. A kali M tambah A kali N itu kita lihat, ingat ya, kalau dia dalam bentuk variabel seperti ini, caranya untuk menggunakan sifat distributif atau memisahkan pengalinya, kita bisa lihat di antara AM dan AN itu pengalinya apanya yang sama. Kita lihat samanya A ya, berarti A yang kita kasih keluar sebagai pengali. Dalam kurung M tambah N. Di sini juga 31 kali 76 tambah 29 kali 76 yang sama adalah 76-nya. Kita keluarkan menjadi pengali. Selanjutnya ini untuk menjabarkan sifat distributif untuk penjumlahan 3 bilangan. Jadi sebagai catatan juga sifat distributif ini bisa kita gunakan lebih dari satu penjumlahan. Nah, di sini kita lihat penggunaan strateginya. Misalnya kita mau mengali 2 kali 34. Itu bisa lebih mudah ketika 34-nya itu kita jabarkan jadi 30 tambah 4. Sehingga menghasilkan 2 kali 30 tambah 2 kali 4 atau sama dengan 60 tambah 8. Dan menghasilkan 68. Di sini kita menggunakan sifat asosiatif atau pengelompokan ya. Jadi 5 kali 37 kali 2. Jadi kita tahu kalau misalnya perkalian dengan 5 itu akan lebih mudah dilakukan jika bertemu dengan bilangan genap. Karena pasti menghasilkan bilangan yang akhirannya itu bulat. Bulat dalam hal dia merupakan kelipatan 10 atau kelipatan 100 ya. Jadi di sini diasosiatifkan 5 dengan 2 sehingga kita bisa tulis 5 kali 37 kali 2 itu menjadi 10 kali 37 yang menghasilkan 370. Di sini contoh yang berikutnya 7 kali 25. 7 ini bisa kita jabarkan jadi 4 tambah 3. 4 kali 25 tadi menghasilkan 100, terus 3 kali 25-nya 75. Jadi kita tahu hasilnya adalah 175. Oke, demikian tadi penjelasan saya tentang perkalian pada bilangan cacah. Semoga mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.